Shalom. Kita bersyukur kepada Allah kita. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa Allah kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau menunjukkan kasih setiamu Tuhan yang tak pernah putus-putusnya. Ajarilah kami ya Bapa untuk terus berharap kepada Engkau. Iman kami berpegang teguh kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Engkau. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan menyertai. Sebelumnya itu ya Bapa, urapi kami Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang melayani Engkau. Tuhan, saat kami melayani Engkau, hanya Engkaulah saja yang kami agungkan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami perasaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan lebih sungguh lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Glory. Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Engkau mengerti batin kami ya Bapa. Biarlah kehidupan kami ada di dalam tangan Engkau ya Bapa. Dan langkah kami ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang Maha Tahu, yang menyelidiki hati kami dan batin kami. Kami tak akan pernah ragu Tuhan untuk mengikut kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah juru selamat kami Tuhan Yesus.
terima kasih Yesus, terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan,
puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan curahkan, limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti acara ibadah meskipun secara online. Kami tahu kasih dan anugerah-Mu tetap menyertai, memimpin dan membimbing kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang siap untuk mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya persilakan semuanya untuk sama-sama duduk. Yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Yusuf, yang terkasih seluruh hamba-hamba Tuhan, dan yang terkasih seluruh sidang jemaat GBT Logos yang dikasih Tuhan. Kalau kita hidup sampai pada hari ini, sungguh-sungguh adalah karena kehendak dan rencana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mari kita belajar saudara, dengan perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dengan kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini, ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi yang saya ingatkan, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita. Apakah itu kita laki-laki atau perempuan, orang tua ataupun anak, lajang ataukah sudah berumah tangga, apapun latar pendidikan kita, bagaimanapun keadaan sosial ekonomi kita, Tuhan mengingatkan melalui Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, saya baca mulai 2 ayat. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi satu, masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai dari kecil orang tua kita mengajar tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Tatkala kita baru bisa merangkak dan berjalan, orang tua kita mengajari bagaimana kita merangkak, bagaimana kita berjalan, diajari bagaimana kita makan, bagaimana diajari kita buang air kecil ataupun buang air besar. Diajari sedemikian rupa supaya kita bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Semakin beranjak dewasa, semakin dewasa, tugas seorang pelajar adalah belajar. Tugas seorang karyawan adalah bekerja, bertanggung jawab. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita mulai dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang masing-masing hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, perhatikan di dalam ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab di dalam perjalanan kehidupan kita. Berapapun usia kita, apapun status dan kedudukan kita,
Bagaimanapun latar dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Apakah orang tua, apakah anak-anak. Tuhan tahu kesanggupan kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu sampai di mana kita bisa melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tugas, sebuah tanggung jawab. Makanya di dalam ayat ke-16 dikatakan, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kesanggupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah sebuah kesanggupan yang seharusnya bisa kita lakukan, yang seharusnya kita bisa selesaikan. Ada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, apakah itu pria, apakah itu wanita, ataukah orang tua ataupun anak-anak. Tapi yang jadi masalahnya, bukan hamba yang diberi 5 talenta, bukan hamba yang diberi 2 talenta, tetapi perhatikan ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak ragam manusia, ada banyak karakter manusia, ada banyak tingkah pola manusia. Ada yang di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ada yang melakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ada yang melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Ada yang melaksanakannya dengan tidak pernah menyerah. Tapi kenyataannya ada juga banyak manusia, setiap orang yang diberi tugas dan tanggung jawab, yang memang dari mulanya, yang memang dari aslinya, saudara, selalu mengeluh, selalu mempertanyakan, selalu memberontak, selalu tidak puas dengan apa yang ada. Contohnya, hamba yang diberi 1 talenta, dia berkata di dalam ayat yang ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, lalu terimalah kepunyaan Tuhan. Setiap kehidupan manusia yang tidak percaya diri, yang tidak puas dengan keadaan dirinya, yang selalu menyalahkan, selalu mencari kesalahan dan selalu menyalahkan orang lain, dan selalu beralasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Mari kita belajar dari karakter seorang hamba yang diberi tugas dan tanggung jawab dengan 1 talenta. Di dalam perjalanan kehidupan kita tidak bisa mengeluh, kita tidak harus mengeluh terus-menerus. Dan kita tidak bisa jatuh dalam keadaan dunia ini. Seluruh dunia bersama-sama mengalami masa pandemi ini. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita duga, bahkan tidak kita siapkan sebelumnya. 1,5 tahun sudah virus pandemi corona ini terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir 150 negara.
kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari-hari terakhir ini Tuhan sudah begitu rupa melindungi rakyat Indonesia, sehingga negara Indonesia hari-hari terakhir ini menjadi acuan akan keberhasilan untuk menekan penyebaran virus corona. Negara Malaysia kaget, negara Singapura kaget, negara Filipina bahkan belajar di Indonesia bagaimana cara mengatasinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, saudara, dalam keadaan bagaimanapun, situasi apapun, kita tidak bisa menyerah. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Kita juga tidak bisa merenung seorang diri atau kemudian tidak beraktivitas apapun. Ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita. Apakah sebagai seorang gembala, apakah sebagai seorang hamba Tuhan, meskipun sidang jemaat sekalipun, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, saudara. Sebagai seorang pria, sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, ada tugas dan tanggung jawab saya. Sebagai seorang suami, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, terlebih sebagai seorang hamba Tuhan. Setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan saya, apapun itu, sesulit apapun, saudara, saya berpikir ada sebuah kebanggaan di dalam kehidupan saya. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami, tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua, terlebih tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ada sebuah kebanggaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Ada sebuah kerelaan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab itu. Ada sebuah ketulusan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab apapun. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Bagaimana dengan kehidupan sidang jemaat GBT Logos yang dikasihi Tuhan? Apakah ada kerelaan di dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab saudara masing-masing? Apakah ada sebuah ketulusan di dalam kehidupan kita untuk menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita? Seperti Rasul Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, itu seperti sebuah pertandingan. Jangan ada istilah kalah sebelum bertanding. Jangan ada istilah menyerah sebelum berperang. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan percaya dengan kesanggupan kita. Tuhan percaya dengan kemampuan kita. Bahkan Tuhan sudah membekali kita dengan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Makanya kemudian Tuhan menjawab, di dalam ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku ini kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya
aku menerimanya serta dengan bunganya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi di dalam kehidupan kita, saudara, itu tidak menjadi sebuah alasan di dalam kehidupan kita, kemudian kita berontak atau menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar kisah seorang yang namanya Yusuf. Di dalam muda usianya, pada waktu dia masih anak-anak, dia 2 kali dapat mimpi. Mimpi yang pertama, berkas yang dia bawa, berkasnya tegak, berkas saudara-saudaranya tunduk di depan berkasnya dia. Mimpi yang kedua, diceritakan kepada orang tuanya bahwa matahari dan bulan pun sujud kepada dia, sehingga Bapak Yakub marah kepada Yusuf. Dia berkata, apakah aku orang tuamu pun menyembah engkau? Tapi pada kenyataannya, apakah Yusuf langsung kemudian disembah oleh saudara-saudaranya? Enggak. Karena rekayasa saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, Yusuf dibuang, Yusuf dijual. Sampai kemudian di rumah Potifar menjadi seorang pekerja. Kemudian difitnah, masuk ke penjara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita coba merenung. Apakah Yusuf tidak ingat dengan mimpinya? Saya ingat Yusuf di dalam penjara pun ingat akan mimpinya. Berkasnya berdiri tegak, matahari dan bulan pun tunduk. Tapi apakah keadaan di dalam penjara sedemikian enaknya? Apakah kemudian Yusuf di dalam penjara mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyerah? Alkitab tidak menulis seperti itu. Alkitab bahkan mencatat, di dalam penjara pun Yusuf berbuat menyenangkan kepala penjara, sehingga dia dipercaya oleh kepala penjara. Bahkan tidak sampai di sana, Yusuf menjadi seorang yang solutif atau solusi terhadap sesama nabi. Apakah Yusuf kemudian lari dari kenyataan? Enggak. Yusuf tetap menunggu waktu yang Tuhan janjikan. Yusuf tetap berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Sampai Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sebuah contoh seseorang yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Dia tetap eksis di atas panggilan, tugas, dan tanggung jawabnya. Contoh yang kedua, Daud. Setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, apakah Daud langsung menjadi raja? Enggak, saudara. Di dalam perjalanan kehidupan Daud menjadi anak yang terakhir dari bapak Isai. Daud, anak yang diremehkan, tidak hanya oleh saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya pun, Bapak Isai, tidak menganggap Daud. Contohnya pada waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi Daud, tidak diundang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, apakah langsung menjadi raja? Enggak. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan hampir 2 kali Daud terbunuh karena dikejar-kejar dan karena tombak Saul. Dua buah contoh yang harusnya kita pelajari dengan baik, dengan benar. Bagaimana tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita, itu tidak instan.
tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita, tidak otomatis kita menjadi orang yang hebat. Tetapi ada perjalanan yang harus kita lalui. Ada fase-fase yang harus kita lewati. Dimana kalau kita tetap bersyukur, berserah, bersandar, berharap, dan berpasrah kepada Tuhan, setiap fase, setiap periode, setiap etape yang kita lewati, ada tangan Tuhan yang menyertai, memimpin, membimbing kita. Meskipun Yusuf difitnah, dimasukkan di dalam penjara oleh Potifar, tapi Yusuf tetap menjadi berkat. Meskipun Daud dikejar-kejar oleh tentara pilihan Saul, Tuhan tetap menyelamatkan Daud. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan yang harus kita lewati, memang kita tidak bisa memprediksi kapan virus corona ini segera berakhir. Kapan Tuhan memulihkan rumah tangga kita? Kapan Tuhan memulihkan perekonomian kita? Kapan Tuhan menjawab setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan? Satu hal yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, saudara, segala sesuatunya ada rewardnya, saudara. Kalau kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan kita dengan baik dan benar, saudara, Tuhan akan memberi reward, saudara. Ayat yang ke-29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikannya sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba yang diberi 5 talenta, hamba yang diberi 2 talenta mendapatkan tempat di kerajaan surga. Hamba yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar, hamba yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan, Tuhan akan memberi reward. Dan setiap hamba yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tidak benar, dengan penuh persungutan, dengan penuh keluhan, Tuhan pun memberi reward. Di sanalah ratap, tangis dan kertak gigi tempatnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang lain berkata, siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Artinya, siapa yang tidak setia di dalam perkara-perkara yang kecil, dia tidak akan pernah setia dengan perkara-perkara yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Apapun harga yang harus kita bayar, bagaimanapun sulitnya yang harus kita lewati, bagaimanapun terjalnya yang harus kita selesaikan, marilah kita mencontohkan seperti Yesus Kristus. Dia telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun harus mati di atas kayu salib. Dia tetap jalani dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan tabur pada pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi penerang di dalam kehidupan kami, menjadi pelita di dalam perjalanan kehidupan kami. Supaya senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, supaya senyambang kekuatan yang masih Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami menjalankan tugas dan kewajiban kami. Apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kami, bagaimanapun berat tugas dan tanggung jawab yang harus kami selesaikan, biarlah kasih dan anugerah-Mu menyertai, memimpin, dan membimbing kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Letakkan tangan kiri kita di dada, tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan bahwa setiap pergumulan kita, setiap doa-doa yang kita panjatkan, setiap masalah kehidupan kita, Tuhan memberi jalan keluar dan Tuhan memberi jawaban indah pada waktunya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah pada waktu keluar. Tuhan melimpahi engkau dalam buah kandunganmu dan memberkati dalam pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan akan tetap naik dan tidak turun, jikalau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan tidak beribadah kepada ilah lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.